warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Yunus yang akan menjadi moderator pada diskusi kali ini. Langsung saja untuk pemateri pertama akan dipaparkan oleh Cindy dari C. Untuk Cindy dipersilahkan. Assalamualaikum. Saya akan membacakan materi dari pendidikan politik. Pengertian pendidikan politik. Istilah pendidikan politik dalam bahasa Inggris sering dijadikan dalam istilah monikal suggestional. Istilah monikal situasional jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah politikal situasional, banyak yang menonaktifkan istilah pendidikan politik dengan istilah sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Pendidikan politik. Pendidikan politik adalah dua unsur yang sering mempengaruhi pengembangan sistem pendidikan, harus selalu berada dalam kerangka sistem politik yang sedang dijalankan oleh pemerintah masa itu. Oleh karena itu, segala permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan akan berubah menjadi permasalahan politik pada saat pemerintah dilibatkan. Pendidikan politik yang lebih spesifik dapat diambil dari pendapatnya Alfian 1981 yang mengatakan bahwa pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Pendidikan politik. Dua tujuan utama yang dimiliki oleh pendidikan politik. Yang pertama, dengan adanya pendidikan politik, diharapkan setiap individu dapat mengenal dalam memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan. Yang kedua, bahwa dengan adanya pendidikan politik, setiap individu tidak hanya sekedar tahu saja, tapi juga lebih jauh dapat menjadi seorang warga negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengembangkan tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik. Perkembangan pendidikan politik. Yang pertama, perkembangan pendidikan politik dunia barat. Di negara-negara barat, kajian tentang hubungan antara pendidikan politik dimulai oleh Plato dalam bukunya Republik. Menurut Plato, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik. Plato menjelaskan bahwa setiap budaya mempertahankan kontrol atas pendidikan. Kontrol tersebut terletak di tangan kelompok-kelompok elit yang secara terus-menerus menguasai kekuasaan politik, ekonomi, agama, dan pendidikan. Yang kedua, perkembangan pendidikan politik di dunia Islam. Pendapat yang dikemukakan oleh
M. Siroji 2005 bahwa perkembangan kegiatan-kegiatan pendidikan banyak dipengaruhi oleh para penguasa dan para penguasa memerlukan dukungan institusi-institusi pendidikan untuk membenarkan dan mempertahankan kekuasaan mereka. Kekuasaan adalah sarana untuk mempertahankan syariat Islam. Di lain pihak, pendidikan bergerak dalam usaha untuk menyadarkan umat untuk menjalankan syariat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Siti Rahmayani Ointu. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi. Yang ketiga yaitu perkembangan pendidikan politik di Indonesia. Muhtar Bukhari dalam Muhtar M. Siroji 2005 mengemukakan terdapat beberapa pemikiran yang mendukung mulai berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap hubungan antara pendidikan dan politik, yaitu yang pertama, adanya kesadaran tentang hubungan yang erat antara pendidikan dan politik. Yang kedua, adanya kesadaran peran penting pendidikan dalam menentukan corak dan arah kehidupan politik. Yang ketiga, adanya kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan politik. Yang keempat, diperlukan pemahaman yang lebih luas tentang politik. Dan yang kelima, pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Fungsi pendidikan politik. Pendidikan politik mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama, fungsi pendidikan politik adalah untuk mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politik yang dapat menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab. Yang kedua, fungsi pendidikan politik dalam arti yang lebih luas untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan politik yang ingin diterapkan. Tujuan utama dari pendidikan politik adalah agar generasi muda saat ini memiliki kemampuan untuk memahami situasi sosial politik penuh konflik. Aktivitas yang dilakukan pun diarahkan pada proses demokrasi, serta berani bersikap kritis terhadap kondisi masyarakat di lingkungannya. Dari tujuan pendidikan politik di atas, dapat dilihat bahwa antara tujuan pendidikan politik dengan fungsi yang dimiliki hampir sama. Tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan politik merupakan keberhasilan dari diadakannya pendidikan politik itu sendiri. Bentuk pendidikan politik. Bentuk pendidikan politik menurut Rusadi Kartaprawira 2004 dapat diselenggarakan antara lain melalui yang pertama, bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain untuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum. Yang kedua, siaran radio dan televisi serta film atau audio visual media. Dan yang terakhir, lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja, tempat menyampaikan khutbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal. Selanjutnya, urgensi pendidikan politik. Pendidikan politik dapat diartikan sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat warga negara menjadi lebih melek politik. Warga negara yang melek politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap proses pembangunan. Pendidikan politik diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda saat ini, yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Eksistensi pendidikan politik di sini adalah sebagai tongkat estafet kepada generasi selanjutnya
dalam memahami konsep-konsep politik kenegaraan. Fungsi pendidikan politik yang paling penting adalah sebagai penyaring atau filter terhadap berbagai pemikiran baru, ideologi baru, dan berbagai ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ardi Wiranata Mogangga. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi. Pokok-pokok materi pendidikan politik. Pokok-pokok materi pendidikan politik sepenuhnya tertuang sebagai muatan yang terkandung dalam kurikulum pendidikan politik. Kurikulum pendidikan politik adalah jarak yang harus ditempuh oleh seorang siswa dalam mencapai target, yaitu melek politik, yang ditandai dengan menguatnya daya nalar terhadap berbagai aktivitas politik dalam infrastruktur maupun suprastruktur politik. Hal-hal yang mengenai kurikulum pendidikan politik diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda, yang menyebutkan bahwa bahan pendidikan politik antara lain: 1. Penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara. 2. Kehidupan dan kerukunan hidup beragama. 3. Motivasi berprestasi. 4. Pengalaman kesamaan, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia. Yang kelima, pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik. 6. Disiplin pribadi, sosial, dan nasional. 7. Kepercayaan pada pemerintah. 8. Kepercayaan pada pembangunan yang berkesinambungan. Masalah politik di Indonesia masa kini. Masalah terkait politik di Indonesia saat ini yang paling marak adalah merajalelanya praktek korupsi. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat politik, baik politisi maupun pegawai, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Kasus-kasus korupsi di Indonesia sudah sangat banyak. Bahkan sebagian ilmu sosial sudah menyatakan bahwa korupsi itu sudah mengakar menjadi budaya bangsa Indonesia. Kalau benar pernyataan tersebut, tentunya akan bertentangan dengan konsep bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur, seperti yang terkandung di Pancasila, ataupun yang seperti telah diajarkan oleh agama-agama yang berkembang subur di Indonesia. Korupsi bukan lagi suatu pelanggaran hukum. Akan tetapi di Indonesia, korupsi sudah sekedar menjadi suatu kebiasaan. Hal ini karena korupsi di Indonesia berkembang dan tumbuh subur, terutama di kalangan para pejabat, dari level tertinggi pejabat negara sampai ke tingkat RT RW yang paling rendah. Perkembangan yang cukup subur ini berlangsung selama puluhan tahun. Akibatnya penyakit ini telah menjangkiti sebagian generasi, yang kemudian diturunkan ke generasi berikutnya. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk memutuskan rantai generasi korupsi adalah dengan menjaga kebersihan generasi muda dari jangkitan virus korupsi. Sehingga tidak heran jika negara Indonesia termasuk salah satu negara terkorup di dunia. Korupsi yang semakin subur dan seakan tak pernah ada habisnya, baik di tingkat pusat sampai daerah, merupakan bukti nyata bahwa betapa bobroknya moralitas para penjabat pemerintahan kita. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok 3. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, untuk sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya dipersilahkan, tetapi hanya dibatasi satu pertanyaan karena mengingat waktu.
Izin masuk moderator. Persilahkan. Saya ingin bertanya. Pertanyaan saya yaitu, kita sebagai jurusan akuntansi, apakah masih penting mempelajari pendidikan politik? Baiklah, untuk rekan-rekan yang ingin menjawab, dipersilahkan. Mohon maaf, izin masuk moderator. Dipersilahkan. Boleh untuk di-share screen kembali materinya yang pada tujuan pendidikan politik. Saya kira jawabannya ada di situ. Jadi saya terangkan. Nah, pertanyaan dari saudari Cindy dari tadi, apakah masih penting kita sebagai mahasiswa jurusan akuntansi untuk mempelajari pendidikan politik? Menurut saya sendiri, itu kita sebagai mahasiswa akuntansi, sebagai mahasiswa yang terikat dalam fakultas ekonomi yang nanti lulusnya menjadi sarjana ekonomi masih sangat penting. Karena lulusan kita itu banyak yang berkesinambungan yang mengemban peran penting dalam dunia politik. Nah, karena kenapa? Tujuan utama dari pendidikan politik adalah agar generasi muda, yaitu generasi kita masa kini, yaitu memiliki kemampuan untuk memahami situasi sosial politik yang penuh konflik. Nah, konflik yang telah dijelaskan tadi, yang saya jelaskan tadi kan yang masih marak sekali di negara kita, yaitu korupsi. Nah, kebanyakan korupsi itu dilakukan oleh aparat-aparat negara yang sudah menganggap korupsi adalah kebiasaan. Nah, ketika kita sebagai generasi muda tidak mempelajari dan tidak mengetahui apa sih kepentingan pendidikan politik itu, ketika kita tidak mempelajari itu, maka kita akan sama saja dengan mereka yang menganggap korupsi itu sebagai kebiasaan. Nah, itulah jawaban saya. Saya kembalikan ke moderator. Apakah penanya puas dengan jawaban dari Saudara Ardi? Alhamdulillah puas. Baiklah, dengan berakhirnya sesi pertanyaan, maka berakhir juga sesi diskusi kita pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang telah berpartisipasi, saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.